Nah, ini ada seorang abid, usianya sampai 500 tahun beribadah di sebuah pulau. Pulaunya dikelilingi oleh samudra yang berair asin. Dia setiap hari puasa malamnya untuk ibadah. Dan Allah berikan keramat kepadanya. Di tengah oleh air asin itu, Allah munculkan mata air yang segar. Allah tumbuhkan sebuah pohon delima yang berbuah ranum, bisa langsung dimakan setiap malamnya. Dan dia berdoa kepada Allah, ya Allah, matikanlah aku dalam keadaan sujud. Maka setelah 500 tahun berlalu, dia pun mati dalam keadaan sujud. Singkat cerita, ketika hari kiamat terjadi, hamba ini dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kelak kita semua satu persatu akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa perantara. Maka para pendosa, orang-orang yang bermaksiat kepada Allah, orang-orang yang fajir, orang-orang yang jauh dari Allah, ketika berhadapan dengan Allah, mereka akan malu, dan saking malunya akan terprotol-protol, teriris-iris wajahnya. Apa bahasa Indonesia ini protol sih? Tadi ngilang. Apa? Meleleh, terkelupas. Jadi orang keren. Akan terkelupas wajahnya dengan sendirinya, saking malunya di hadapan Allah. Maka sang abid ini ketika diberdirikan di hadapan Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan para malaikatnya, adkhilu abdi al-jannata birahmati. Wahai para malaikatku, masukkan hambaku ini ke dalam sorga dengan rahmatku. Begitu para malaikat hendak membawanya ke dalam sorga, si hamba ini, si abid ini berteriak, ya Rabbal bi'ibadati la birahmatika ya Rabb. Ya Allah, jangan dengan rahmatmu, masukkan aku ke dalam sorga dengan ibadahku. Capek 500 tahun ibadah, masa masuk sorga pakai rahmat, bukan dengan ibadah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada para malaikat, kembalikan ke tempatnya. Idzan la budda an yuqamal mizan. Kalau kamu mau masuk surga dengan ibadahmu, harus ditimbang dulu, cukup enggak? Maka pada saat itu ditimbanglah 500 tahun ibadahnya, ditaruh di sebuah satu sisi timbangan. Lalu Allah perintahkan satu malaikat untuk mencopot satu bola matanya dan ditaruh di satu sisi timbangan lagi. Begitu bola mata itu ditaruh, 500 tahun ibadahnya bagaikan kapas melawan batu kali. Jauh lebih besar satu mata yang diletakkan di dalam timbangan tersebut. Lalu Allah mengatakan, lihat, syuf, 500 tahun ibadahmu masih kurang untuk membalas satu rahmat yang aku letakkan di dalam matamu. Belum matamu yang satunya, belum telingamu, belum paru-parumu, belum jantungmu, belum ususmu, belum semua yang ada di sekujur tubuhmu. Satu rahmat saja masih belum bisa ditandingi oleh 500 tahun ibadahmu. Karena masih kurang, kau harus dimasukkan ke dalam neraka. Maka hamba ini pun diseret. Ketika sebelum dimasukkan ke neraka, dia pun berteriak, ya Rabb, adkhilnil jannata birahmatik. Ya Allah, gak apa-apa sudah, masuk surga pakai rahmatmu, asal jangan di neraka. Maka dikembalikan lagi orang ini ke hadapan Allah. Wahai hambaku, ketahuilah semua yang terjadi di alam semesta ini, bahkan siapapun yang masuk surga, itu semua karena rahmatku. Jangan sok-sokan ente punya ibadah, jangan sok-sokan ente bisa ibadah selama 500 tahun. Memang siapa bikin ente bisa memiliki kekuatan ibadah 500 tahun? Siapa yang menumbuhkan buah delima yang umumnya 5 tahun sekali atau setahun sekali baru berbuah, ini setiap malam berbuah sehingga engkau bisa makan dan memiliki tenaga? Siapa yang memunculkan air yang tawar, yang segar di tengah air asin? Siapa yang mempanjangkan umurmu sehingga bisa ibadah? Siapa semuanya itu? Engkau, ya Allah. Maka ketahuilah semuanya terjadi karena rahmat-Mu. Maka setelah Rasul menyampaikan hadis ini, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah engkau masuk surga dengan rahmat Allah? Naam, saya pun masuk surga dengan rahmat Allah. Dan sungguh kemuliaan yang luar biasa, keistimewaan yang sangat tinggi. Ditetapkan 10 rahmat untuk umat Nabi Muhammad yang bersolawat kepada beliau meskipun cuma sekali. Sallu ala Nabi Muhammad.